Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Bangsa itu menjawab, kami tak meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudara yang menyatakan diri menyembah Tuhan di dalam ketulusan, kesetiaan, dan penuh dengan kepercayaan. Anda dan saya sekarang masih berada di dalam konteks hidup dan kehidupan. Tertawa, senyum, menangis, makan, minum, dan berinteraksi dengan sesama. Bisa saja tadi pagi Anda termasuk orang yang datang ke hadapan Tuhan di dalam sudut doa ataupun sudut salat Anda. Bahkan tidak sedikit dari Anda semua yang mengkhususkan diri di dalam penyembahan kepada Tuhan melalui puji-pujian, membaca kitab suci, dan menyanyikan madah bakti, madah indah kepada Sang Dia. Dan banyak hal yang lain yang kita lakukan, Anda dan saya lakukan sebagai bentuk nyata dari apa yang kita sebut sebagai bentuk atau tanda atau mewujud menyatakan pesan iman percaya kita kepada Tuhan melalui tindakan nyata kepada orang lain. Ya, itu yang terjadi. Saudaraku, hidup dan menyembah Tuhan adalah pilihan. Itu yang terjadi pada umat pada masa lalu. Yesua, sang pengganti pemimpin umat, pengganti Musa, dia pernah mengungkapkan hal tersebut pada pidato perpisahan dengan umat. Dengan tegas dia mengatakan, silakan kamu pilih siapa yang mau kamu sembah, Tuhan atau yang lain. Tapi aku, kata Yesua, aku dan keluargaku memilih dan menyembah Tuhan. Dan dalam hidup kekinian kita pun tidak sedikit orang seperti itu. Ada dua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, penyembahan kepada Tuhan melalui agama-agama atau sesuai dengan ajaran agama yang kita lakukan tentu saja merupakan warisan iman dari nenek moyang atau orang tua kita atau orang-orang di sekitar kita. Nah, yang kedua, penyembahan kepada Tuhan yang kita lakukan sebagai pilihan cerdas yang kita kerjakan. Bisa saja terjadi pada awalnya kita mempunyai warisan iman yang lain sesuai dengan orang tua, warisan orang tua atau keturunan atau keluarga. Kemudian pada durasi usia tertentu kita pindah ke yang lain. Kita menyadari diri bahwa ini yang cocok, ini yang paling pas dengan diri kita, kemudian kita berpindah. Itu adalah pilihan. Pilihan untuk menyembah Tuhan tidak ada paksaan tentu saja, tanpa paksaan. Menyembah Tuhan terjadi tanpa paksaan. Saudara tentu saja alami hal tersebut. Aku menyembah Tuhan karena aku mendapatkan hal tersebut, melihat hal tersebut sesuai dengan warisan iman dalam keluargaku, dengan orang-orang di sekitarku. Atau yang kedua, aku menyembah Tuhan karena aku punya pilihan. Inilah pilihan saya. Dan tidak boleh ada orang yang mengganggu-gugat hal tersebut. Saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, apapun pilihan saudara, apapun yang kita lakukan sekarang ini, yang pasti
Dalam penyembahan kepada Tuhan ada kesetiaan. Ada iman yang sungguh-sungguh percaya pada Dia. Ada kesetiaan melaksanakan apa maunya Dia dalam hidup dan kehidupan. Ada penyembahan, ada ritus, ada sujud dan takut pada Dia. Dan itu hanya bisa kita tunjukkan dengan sikap hidup dan kehidupan kepada sesama di sekitar kita. Jika kita katakan bahwa aku menyembah Tuhan tapi menunjukkan sikap yang tidak benar ke hadapan orang lain, maka percuma kita sebut itu. Jika kita mengatakan bahwa aku menyembah Tuhan tapi tangan kita terlalu pendek dan tidak mampu menolong sesama, maka percuma kita mengatakan bahwa aku menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan diwujud nyatakan dengan tindakan-tindakan nyata kepada sesama manusia. Tindakan nyata kepada semua orang yang kita sebut sebagai saudara dalam kemanusiaan. Menyembah Tuhan juga bermakna bahwa kita melepaskan sekat-sekat dan tembok perbedaan yang dibangun oleh manusia. Sehingga kita menunjukkan bahwa aku dan dia adalah setara dan tanpa perbedaan. Saudara, mari hari ini kita memilih seperti umat pada masa lalu. Kita memilih menyembah Tuhan dengan baik dan benar dan penuh kesetiaan. Kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang sujud menyembah Tuhan di dalam kesetiaan.